Selamat pagi Mbak Mirma, jadi saya bernama Tria Malia Cinta dari kelas 10 IPA 1 akan menjelaskan materi tentang wawasan Nusantara. Jadi pada umumnya wawasan Nusantara itu adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai dirinya sendiri dan juga lingkungannya berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar tahun 1945 dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan juga bernegara. Jadi seperti yang bisa kita lihat di sini, wawasan Nusantara terdiri dari beberapa komponen juga. Yang pertama itu adalah 3 unsur penting dalam wawasan Nusantara. Jadi 3 unsur ini terdiri dari wadah. Wadah itu maksudnya adalah seperti arti wadah pada umumnya, yaitu tempat. Jadi maksudnya adalah tempat bagi masyarakat Indonesia itu sendiri untuk bermasyarakat, bernegara, dan juga berbangsa. Jadi tempat bagi masyarakat Indonesia untuk melakukan itu. Dan juga diikuti oleh lembaga-lembaga pemerintahan yang ada. Lalu yang kedua adalah isi atau kontennya. Jadi isinya ini adalah maksudnya lebih ke aspirasi dan juga cita-cita yang akan dicapai oleh masyarakat Indonesia itu sendiri. Lalu yang ketiga adalah tata laku atau konduk. Jadi tata laku ini adalah gabungan dari wadahnya dan juga isinya. Jadi kalau sudah ada wadahnya atau sudah ada tempatnya dan juga sudah ada aspirasi atau cita-cita yang ingin dicapai, maka akan terciptalah tata lakunya atau lebih gampangnya perbuatannya. Tata lakunya ini ada yang terlihat dan juga ada yang tidak terlihat. Jadi maksud yang terlihat ini adalah tata laku yang bisa kita lihat langsung atau bisa kita lihat secara nyata. Jadi maksudnya lebih ke aksi-aksi kita dalam bermasyarakat dan juga bernegara itu sendiri. Lalu yang tidak nyata itu adalah semangat dan juga mentalitas kita dalam bermasyarakat dan juga bernegara. Lalu setelah ketiga unsur ini ada beberapa asas. Jadi asasnya ini ada 7 asas. Yang pertama adalah kepentingan yang sama. Jadi maksud dari kepentingan yang sama ini adalah bahwa masyarakat Indonesia itu memiliki kepentingan yang sama, yaitu kepentingan untuk melawan penjajah atau sekarang itu adalah orang-orang yang mau memecah belahkan bangsa Indonesia, atau lebih seringnya itu adalah lewat media sosial atau internet dengan menyebar hoax-hoax seperti itulah contoh-contoh nyatanya untuk sekarang. Jadi itu untuk maksud dari kepentingan yang sama. Lalu yang kedua itu adalah tujuan yang sama. Jadi kalau tujuan yang sama ini maksudnya adalah tujuan yang sama masyarakat Indonesia untuk membuat Indonesia lebih sejahtera dan juga keamanannya yang lebih baik lagi. Lalu yang ketiga adalah keadilan. Jadi keadilan ini maksudnya adalah bahwa seluruh masyarakat Indonesia harus mendapat keadilan yang sama. Hasil semua jerih payahnya harus mendapatkan upah yang sama atau keadilan yang sama. Lalu yang keempat itu adalah kejujuran. Kejujuran ini maksudnya adalah tingkah laku serta perkataan dan juga perbuatan yang kita lakukan itu haruslah sesuai dengan kenyataan yang ada, walaupun ya sulit dilakukan. Lalu yang kelima itu adalah solidaritas. Jadi solidaritas ini adalah seluruh masyarakat Indonesia walaupun berbeda-beda harus memiliki solidaritas atau saling menghargai antara satu sama lainnya. Lalu yang keenam adalah kerjasama. Bahwa kerjasama ini adalah kerjasama dari seluruh masyarakat Indonesia untuk membangun Indonesia yang lebih baik lagi. Lalu yang ketujuh adalah kesetiaan. Jadi kesetiaan ini adalah kesetiaan diri kita terhadap kesepakatan kita semua untuk yang sudah berjanji untuk memajukan dan juga mesejahterakan bangsa Indonesia. Lalu setelah ada asas-asas ini, ada beberapa konsep di berbagai bidang dalam wawasan Nusantara. Yang pertama adalah konsep kesatuan politik. Jadi konsep kesatuan politik ini yang pertama adalah kedaulatan wilayah nasional beserta kekayaannya merupakan satu kesatuan. Jadi maksudnya ini adalah seluruh kekayaan, seluruh kedaulatan wilayah itu merupakan satu kesatuan. Jadi
seluruh kekayaan yang ada di Indonesia itu merupakan satu kesatuan Indonesia atau punyanya seluruh masyarakat Indonesia. Lalu yang kedua itu adalah Indonesia terdiri atas berbagai suku dan juga ras. Jadi Indonesia ini yang memiliki berbagai macam suku, berbagai macam agama dan juga kepercayaan yang dianutnya haruslah saling menghargai satu sama lain. Lalu yang ketiga itu adalah memiliki satu rasa, senasib, sebangsa, sepenanggungan, dan juga setanah air. Jadi ini maksudnya adalah bahwa diri kita sendiri harus mempunyai, dalam psikologis kita itu sendiri, mempunyai satu rasa yang sama. Lalu yang keempat itu Pancasila sebagai ideologi membimbing menuju tujuan. Jadi dalam mencapai cita-cita atau aspirasi kita, kita punya Pancasila sebagai pedoman, atau Pancasila itulah yang akan membimbing kita mencapai cita-cita kita sendiri. Lalu yang kelima itu adalah seluruh kepulauan Nusantara memiliki satu kesatuan hukum. Jadi seluruh pulau Indonesia dari Sabang sampai Merauke memiliki satu kesatuan hukum atau memiliki satu hukum yang sama. Lalu setelah itu ada konsep. Jadi yang selanjutnya ada konsep kesatuan ekonomi. Jadi maksud dari konsep kesatuan ekonomi ini adalah ada 3. Yang pertama itu adalah kekayaan wilayah Nusantara adalah modal dan milik bangsa. Jadi maksudnya itu adalah seluruh kekayaan bangsa Indonesia itu milik semuanya. Dan milik semua ini maksudnya adalah milik semua untuk membangun bangsa Indonesia, atau modal, dan juga modal yang membangun bangsa Indonesia itu sendiri. Lalu yang kedua itu adalah tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah. Jadi seluruh daerah Indonesia haruslah memiliki tingkat kesetaraan ekonomi yang sama. Jadi kalau yang di sini maju, harusnya semuanya juga, seluruh daerahnya juga ikut maju. Lalu yang ketiga itu kehidupan perekonomian merupakan kesatuan ekonomi. Jadi kehidupan perekonomian Indonesia itu haruslah adalah kesatuan ekonomi bangsa Indonesia. Lalu selanjutnya ada konsep kesatuan pertahanan dan juga keamanan. Jadi ada 2. Yang pertama itu adalah ancaman terhadap satu pulau atau daerah merupakan ancaman seluruh bangsa. Jadi maksudnya ancaman di seluruh pulau, walaupun ada satu pulau yang terkena, maka seluruh bangsa Indonesia lah yang kena. Jadi kalau di daerah ini yang diancam, maka seluruh masyarakat Indonesia lah yang terancam. Lalu yang kedua itu adalah tiap warga mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Jadi tiap warga, tiap masyarakat Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama, terutama dalam bela negara. Lalu selanjutnya ada konsep kesatuan dalam bidang sosial budaya. Jadi di sini ada 2. Yang pertama adalah bangsa Indonesia memiliki kehidupan yang serasi dan selaras. Jadi maksudnya ini adalah bangsa Indonesia dengan berbagai coraknya dan juga berbagai macam budayanya haruslah memiliki keselarasan atau keserasian yang sama. Lalu yang kedua itu budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu. Jadi dari semua beragama atau corak yang ada, budaya Indonesia adalah satu. Sedangkan corak-coraknya ini adalah kekayaan yang dimiliki kebudayaan itu, atau kekayaan yang dimiliki bangsa Indonesia itu sendiri. Jadi budayanya Indonesia itu satu dengan berbagai macam kekayaan. Oke, jadi itu adalah penjelasan mengenai wawasan Nusantara dari konsep dan juga asas dan juga unsur-unsurnya. Jadi sekian penjelasan saya. Terima kasih.